lihat temannya. Ada yang termasuk? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan untuk perwakilan kelas 2 satu orang untuk memimpin doa di depan kelas. Terima kasih. Oke, agar semuanya semangat, kita literasi dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri. Ayo maju, maju. Oke, semangat. Oke, baik. Sebelumnya, Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa hari ini anak-anak akan melaksanakan pembelajaran kelas kakap, di mana dalam satu kelas ini terdapat 2 tingkat, ada kelas 2 dan juga kelas 3. Oleh karena itu, maka dalam pembelajaran kalian harus saling menghargai satu sama lain dan bersikap sopan. Tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 2 yaitu matematika, di mana yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengenal sisi, sudut, dan titik sebuah bangun datar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan banyaknya sisi, sudut, juga titik sebuah bangun datar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa-siswi dapat mengelompokkan bangun datar sesuai dengan polanya dengan benar. Lalu, tujuan pembelajaran untuk kelas 3 yaitu PPKN, di mana yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan makanan yang tepat. Lalu yang kedua, dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan makanan yang tepat. Yang terakhir, setelah mengidentifikasi, siswa dapat menceritakan kembali pengalamannya mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan makanan yang tepat. Baik, setelah semuanya Ibu informasikan tentang tujuan pembelajaran hari ini, silakan anak-anak membagi kelompoknya menjadi satu kelompok 4 siswa dengan tingkatannya masing-masing. Kelas 3, silakan anak-anak membuka buku pakai pena halaman 28. Nah, di sana ada 10 kalimat acak mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan makanan yang tepat. Anak-anak diskusikan dengan teman sekelompoknya mana kalimat yang hak, mana kalimat yang kewajiban. Lalu disalin kepada lembar kerja. Satu kelompok, Ibu akan memberikan satu lembar kerja. Dan Ibu akan memberikan waktu diskusi kalian 15 menit dari sekarang. Selanjutnya untuk kelas 2, silakan semuanya memperhatikan terlebih dahulu ke depan kelas. Ibu guru akan menjelaskan sedikit mengenai pola bangun datar. Sebelumnya ada yang tahu bangun datar itu ada apa saja sih? Ya, benar, trapesium, lalu belah ketupat, lalu segitiga, good job. Nah, masih banyak lagi bangun datar lainnya. Sekarang kalau Ibu tanya pola bangun datar itu ada apa aja sih? Sisi, titik, dan juga sudut. Oke, coba perhatikan anak-anak ke depan semuanya. Ibu mempunyai beberapa gambar bangun datar. Gambar pertama yaitu trapesium. Mari kita tentukan sisi, sudut, dan juga titiknya. Coba lihat di sini. Garis yaitu adalah sisi. Perhatikan garis pertama dari yang bawah dulu. Garis pertama atau sisi yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 sisi pada trapesium. Kita tentukan lagi titiknya. Titik berarti di pojok. 1, 2, 3, dan 4. Setelah titik kita tentukan sudutnya. Sudutnya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. Karena semuanya sudah paham dan tidak ada pertanyaan, maka silakan anak-anak diskusikan dengan kelompoknya di buku tema halaman 33. Di sana kalian menentukan berapa banyaknya sisi, titik, dan juga sudut. Silakan dikerjakan di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan, satu kelompok satu lembar kerja. Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan lembar kerja. Baik, karena waktunya sudah habis untuk kelas 3 berdiskusi, maka sekarang waktunya untuk setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Setelah setiap kelompok mempresentasikan, kelompok lain dapat memberikan pertanyaan atau masukan ataupun sanggahan kepada temannya yang menampilkan presentasi. Ibu ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, dan juga untuk kelompok lain yang sudah memberikan pertanyaan ataupun masukan dan sanggahan kepada temannya. Itu semua sudah bagus dan juga baik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penguatan sedikit mengenai hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga mengenai tata cara makan atau mengenai makanan. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan atau lakukan, sedangkan hak sesuatu yang harus kita peroleh atau kita dapatkan. Nah, kira-kira apa saja sih hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan makanan?
Yang pertama, kita berhak mendapatkan makanan yang sehat dan juga bersih. Yang kedua, kita juga punya hak memilih makanan yang sehat dan yang bersih. Lalu kira-kira kewajiban apa aja nih yang harus kita lakukan dalam makanan? Yang pertama, ada berdoa dulu sebelum makan. Nah, itu wajib kita laksanakan. Yang kedua, kita harus memakan makanan yang sudah disediakan oleh orang tua kita. Ketiga, kita harus mengambil makanan yang sudah disediakan dengan secukupnya. Dan juga kita wajib menghabiskannya agar tidak mubazir. Karena itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan nikmat kepada kita. Sekarang anak-anak bisa kembali ke tempat masing-masing karena ibu akan memberikan podcast secara individu di mana kalian diminta untuk menceritakan pengalaman kalian sendiri mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga yang lainnya selain mengenai makanan. Pasti kalian pun mempunyai hak dan kewajiban lainnya di rumah. Setelah semua selesai atau setelah kalian selesai mengerjakan, silakan mengumpulkan lembar kerjanya di meja ibu. Waktu diskusi untuk kelas 2 sudah selesai. Sekarang waktunya anak-anak secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian ya. Yang pertama yaitu kelompok 1. Setelah selesai presentasi, kelompok 1, kelompok lain dapat memberikan pertanyaan ataupun sanggahan ataupun masukan kepada temannya yang di depan kelas. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok kelas 2 yang sudah presentasi ke depan, dan Ibu juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan ataupun sanggahan dan juga masukan kepada temannya. Setelah ini, silakan anak-anak mengumpulkan lembar kerja yang tadi sudah didiskusikan di depan meja Bu Guru. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Bagaimana pelaksanaannya anak-anak? Untuk kelas 2, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Senang semuanya ya. Untuk kelas 3 bagaimana nih? Apakah semuanya senang? Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Untuk kelas 2 tadi kita sudah membahas mengenai pola bangun datar, dan juga untuk kelas 3 kita sudah mempelajari mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan makanan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa untuk kelas 3 perwakilan satu orang ke depan memimpin doa. Terima kasih. Wassalamualaikum.